Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Avani, peserta Latsar 2021, Pusdikmin Polri Kota Bandung, gelombang 9, kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi komitmen mutu. Pada paparan pembelajaran kali ini lebih difokuskan pada kajian konseptual terkait efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan, dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Manajemen mutu harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Manajemen mutu terpadu memiliki 5 pilar, yaitu organisasi, pemimpin, produk, proses, dan komitmen. Keberhasilan implementasi manajemen mutu dapat diukur berdasarkan 4 kriteria utama, yaitu program ini harus didasarkan pada kesadaran akan mutu dan berorientasi pada mutu dalam semua kegiatannya sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produk. Kemudian program itu harus memiliki sifat kemanusiaan yang kuat untuk membawa mutu pada cara karyawan diperlakukan, diikutsertakan, dan diberi inspirasi. Program ini harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan, sehingga antusias keterlibatan dan tujuan bersama menjadi kenyataan, bukan hanya slogan kosong. Kemudian manajemen mutu terpadu harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga semua prinsip kebijaksanaan dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Beberapa teknik atau metode perbaikan mutu. Yang pertama adalah metode PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Plan atau perencanaan pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Do. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Cek. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya, apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Jika belum tercapai, apa saja yang menjadi kendala atau sumber permasalahannya. Act, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Kemudian cara yang kedua adalah inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Ada 4 cara berinovasi, yaitu penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Kemudian dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru,
Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide dan produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Diharapkan dengan aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu akan merubah hal-hal seperti orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik, cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar, dari sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif, dari cara kerja individualis, egosentris, menjadi cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Kesimpulannya adalah, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menimbulkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Kemudian orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Kemudian orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia. Sekian penjelasan materi komitmen mutu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.